menjawab Rabi Ismail dan mengatakan kepadanya bahwa Allah mengasihinya lebih daripada malaikat-malaikat yang lain dan memberinya kehormatan khusus, bahkan gelar Lesser Adonai, ya, Lesser God. Ya, ini sulit dimengerti. Tapi ya, memang yang ditemukan literatur kitab Henok, ya, saya punya nih yang diterjemahkan oleh Profesor Eli. Ya ini. Ada kitab Henok yang diterjemahkan oleh Profesor Pinchas Shir dan ada komentar dari Profesor Eli juga, ya. Boleh kita membaca itu sebatas untuk wawasan, ya, bahwa ada pemahaman Allah kecil, ya, Lesser God dalam kitab Henok. Dan itu bahkan nanti ada yang mempercayainya, ya. Nah, informasi mengenai Metatron ini juga ada dalam kitab, ya, literatur Hekalot, ya. Hekalot itu berasal dari kata heikal, ya, yang artinya istana. Nah, genre ini menjadi tumpang tindih dengan literatur Merkabah, ya, kereta tahta, ya, mengenai tahta Yeskiel, ya. Jadi ada banyak sekali literatur bicara mengenai Metatron. Bahkan Babylonian Talmud Sanhedrin 38b itu juga bicara tentang Metatron, ya. Nah, sekarang ada yang mengaitkan bahwa Metatron itu adalah nama malaikat yang sedianya, ya, disuruh untuk menyertai Musa, ya. Sanhedrin 38b menyebut ada seorang Mina, ya. Dia adalah heretik. Nah, min itu bisa artinya itu jenis, bisa artian bisa dalam artian heretik, ya. Nah, dan bidat ini bertanya kepada Rabi Idit. Ada tertulis dalam Keluaran 24 ayat 1, dia berkata kepada Musa, datanglah kepada Adonai, tetapi tentunya itu seharusnya menyatakan datanglah kepadaku. Nah, Keluaran 24:1 itu menulis, berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan. Ya. Kalau memang ini adalah firman Tuhan, ya, harusnya Tuhan kan bilang naiklah kepadaku. Jadi ini siapa yang ngomong? Ini adalah sesuatu yang sedikit lebih rendah daripada Adonai. Berarti dia siapa? Berarti dia adalah Metatron, ya. Hati-hati, saya ngomong begini nih dalam kurun pemahamannya orang Yahudi yang mistisisme tadi, ya. Bukan berarti saya mengajarkan itu. Nah, Sanhedrin 38b menuliskan nama Metatron itu adalah seperti nama dari Tuhannya, seperti yang tertulis dalam Keluaran 23 ayat 20 sampai 21. Sesungguhnya aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Tapi ya, jaga dirimu, ya. Aku nggak mau lagi menyertai orang Israel. Orang Israel itu nakalnya luar biasa. Udah ditolong keluar dari Mesir, ya. Ditinggal Musa sebentar saja, dia sudah bikin patung tuangan anak lembu emas. Aku nggak mau lagi menyertai Israel. Nah, kemudian biar nanti malaikat Metatron aja yang menyertai. Aku nggak mau lagi. Ya. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Jangan engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Sebab namaku ada di dalam dia. Ki Shmi Bekirbo. Nah, ini Tuhan yang bicara pada Musa. Aku nggak mau, males deh aku ngurusin orang Israel nih. Nanti aku suruh malaikat lain aja yang nyertai kamu, yang menyertai Israel. Lalu
di situ Musanya kan nggak mau. Jika bukan engkau sendiri yang menyertai kami, ya, kami tidak akan pergi. Nah, Musa memohon kepada Tuhan kalau yang disuruh malaikat, ya, yang diartikan Metatron ini, aku nggak mau. Nah, dalam Keluaran 23 ayat 21 itu menulis, namaku ada di dalam dia. Berarti nama Metatron ini, ya, ada di dalam nama Tuhan ada di dalam Metatron. Ya. Nah, para rabi Yahudi coba cari, ya, Metatron itu dihitung secara gematria. Nah, ilmu gematria itu juga bagian dari Kabala. Ya, kadang-kadang baik, tapi kadang-kadang juga otak-atik gatuk. Ya, tapi kadang-kadang banyak cocoknya gitu. Jadi Anda lihat ini sebagai wawasan saja ya. Jadi namaku ada di dalam dia. Namaku ada di dalam Metatron. Nah, Metatron dihitung, ya, oleh para rabi Yahudi. Kemudian yang cocok nilai kematriannya itu adalah Shaddai, El Shaddai. Nah, jadi mereka mengaitkan gematria Metatron, ya, Memtet Tet Ros Vav Nun ini memiliki gematria yang sama dengan Shaddai, yaitu 314, ya. Ki Shmi Bekirbo. Nah, seperti ini, ya. Dan ilmu gematria itu, ya, banyak rujukannya di Sefer Yetzirah. Nah, ini kalau sekarang zaman yang canggih banget, apapun itu ada di internet, ya. Kalkulator gematria Anda nggak usah pakai ngafalin ini nilainya berapa, ini nilainya berapa, itu Anda nanti bisa buka internet kalkulator gematria, ya. Nah, dalam mispar hierarki, ya, perhitungan yang standar gematria, ya, Metatron dan Shaddai nilainya sama-sama 314, ya, bisa dicek nanti di kalkulator gematria, ya. Apa aja ada. Nah, Shaddai, nah kalau ada huruf Shin di sini, ya, dalam tefilinya orang Yahudi, Shin di sini merujuk kepada Shaddai, nama Tuhan. Nah, nama Shaddai ini dalam hitungan gematria tadi nilainya sama. Berapa? 314. Nah, kemudian ada juga literatur yang lain yang membahas tentang two power in heaven, ya, yang dimana ide atau pemahaman mengenai second power di surga, ada second power, itu bisa diterima dalam kalangan Yahudi Rabbinik, ya, sampai pada abad kedua Masehi. Nah, kenapa abad kedua Masehi? Dan kemudian ide tentang two power in heaven ini tidak diterima oleh Yahudi Rabbinik. Tetapi walaupun, ya, Kabala yang menulis tentang Metatron itu masih ada sampai sekarang, gitu kan? Nah, kenapa ide ini, ya, dibidatkan pada abad kedua? Ya, ini berkaitan dengan perpisahan ketika murid-murid Kristus itu berpisah dengan agama Yahudi, ya. Yang murid Kristus dalam golongan agama Kristen, yang agama Yahudi ini, ya, Yahudi Rabbinik, jadi terpisah pada zaman dahulu. Nggak ada gedung gereja, ya. Murid Kristus sama orang Yahudi sama-sama beribadah di sinagog. Nah, setelah menurut buku dari Profesor Daniel Boyarin ini, ya, The Jewish Gospel itu, ya, perpisahan itu dimulai sejak adanya konsili di Yavne, yang di situ bahkan mungkin setelah Bar Kokhbah, ya, dalam periode itu yang pastinya. Jadi antara tahun 90 sampai tahun 130 Masehi itu terjadi perpecahan antara orang Yahudi yang mengikut Kristus, agama Kristen yang tetap tradisi Yahudi menjadi Yahudi Rabbinik,
ya. Nah, di sini di periode ini ada Konsili Jamnia, yang dimana di Konsili Jamnia itu ada satu rumusan doa bagi kaum bidat. Yang siapa tuh bidat? Orang Kristen termasuk di dalamnya. Jadi dibidat-bidatin oleh orang Yahudi. Makanya orang Kristen udah meninggalkan keyahudiannya. Bahkan dalam dokumen-dokumen gerejawi yang kuno, yang purba, itu semua ditulis dalam tahun lambat laun keyahudian dari kekristenan ini terkikis, ya, karena ada pertikaian di konsilia sejak konsili Yafne ini. Nah, doa ini ya disusun oleh Shmuel Hakatan. Nah, tetapi ya Talmud Yahudi juga nulis ya Leshana Akheret Shekhaka, ya. Pada tahun kemudian si Shmuel Hakatan ini ya melupakannya. Melupakan apa? Melupakan ini ya. Mungkin doa ini ya disusun ketika waktu itu orang Yahudi marah sama orang Kristen. Barangkali memang orang Kristen juga sombong-sombong waktu itu, ya. Ketika Bait Allah itu runtuh, ya, mereka memarahi orang Yahudi. Tuh, dibilangin nggak percaya, ya. Tuhan Yesus sudah menubuatkan bahwa tidak akan ada satu batu pun yang tersisa. Nah, tapi cara menyampaikannya itu dengan cara sombong. Nah, itu mendapat satu perlawanan balik dari kalangan Yahudi dengan membidatkan orang Kristen seperti ini. Nah, Kabbalah Yahudi yang dalam kategori sehat, yaitu mencapai pardes dengan pardes. Nah, kadang-kadang ya penyampaian suatu pendidikan itu dengan suatu perumpamaan. Nah, ini orang Yahudi punya perumpamaan, ya, yang dimana ya mereka mengumpamakan kalau kamu mau mencapai pardes, pardes itu apa? Firdaus. Kalau kamu mau mencapai surga, kamu harus mencapainya dengan pardes. Pardes itu apa? Ya, Peshat Remes Derasot. Jadi mempelajari Alkitab 4 tahap seperti Rabbi Akiva. Kalau nggak seperti Rabbi Akiva, nanti seperti Elisha ben Abuya, Aher, ya, yang jadi bidat seperti itu, yang melihat to power in heaven seperti itu. Nah, dari situlah kemudian to power in heaven ini tidak diterima di kalangan Yahudi Rabbinik, tapi toh itu masih juga berkembang hingga sekarang. Ya, ceritanya begini, cerita perumpamaan itu ada 4 Rabi Yahudi itu diangkat ke Pardes, diangkat ke Firdaus seperti Rasul Paulus tadi ya dalam 1 Korintus pasal 13 tadi. Nah, yang pertama yang diangkat itu adalah Ben Azai, ya, kemudian Ben Zoma, ya, kemudian ada Aher. Nah, Aher ini adalah the other, ya, si bidat. Nah, jadi Aher, Elohim Aherim, bidat, ya, Elohim ilah-ilah yang lain. Nah, kemudian baru Rabbi Akiva. Nah, Ben Azai dan Ben Zoma adalah para murid Yeshiva pada abad kedua. Nah, Aher adalah Elisha ben Abuya yang dibidatkan pada masa itu. Nah, ya, jadi mencapai pardes dengan pardes dengan cara mempelajari Alkitab 4 tahap ini. Nah, Ben Azai ya mempelajari Alkitab ya dengan tanpa ukuran sehingga dia meraih kematian. Nah, kemudian ini baik ya. Kadang-kadang kita mencintai Alkitab sampai kita mati ya, seperti Ben Azai, no problem ya. Nah, kemudian ada juga yang mempelajari Alkitab tapi jadi gila. Jadi gila seperti siapa? Ben Zoma gitu. Karena mempelajari Alkitab dengan cara yang tidak biasa, yang tidak dengan hikmat yang benar, maka jadi gila. Nah, ya. Kemudian ada Aher, ya, dia adalah jenis orang yang belajar Alkitab dan kemudian jadi bidat.
Nah, jadi ada banyak sekali orang-orang belajar Alkitab bukan hasilnya baik, tetapi malah hasilnya buruk. Bahkan menghasilkan suatu aliran yang sesat seperti akhir ini, Elisa Benabuya. Nah, dari semua yang diangkat ke Pardes itu, yang balik dengan selamat itu adalah Rabi Akiva, ya, karena dia meraih Pardes dengan Pardes. Nah, si Aher tadi, ya, bukan Ahmad Herianto ya, ini Aher itu maksudnya si bidat tadi, ya, itu dia kenapa kok sampai jadi ini, sampai kok jadi bidat gitu, karena ya si Aher ini, ya, dia ngintip tulisannya Metatron. Nah, Metatron ini dalam pemahaman Yahudi itu dia adalah juru tulis Tuhan. Nah, tulisannya Metatron ini diintip oleh si Aher. Nah, ini menjadi satu kiasan bagi orang-orang yang suka bernubuat. Ya. Orang-orang yang bernubuat itu seolah-olah tahu apa yang akan dilakukan Tuhan, padahal itu nggak benar. Nah, jadi seperti itu. Seolah-olah dia ngintip tulisannya si Metatron tadi. Makanya dia jadi gnostik, dia jadi bidat. Nah, jadi itulah kenapa yang awalnya pemahaman ada two power in heaven itu diterima, dan kemudian pada abad kedua dianggap two power in heaven dengan menggunakan Daniel pasal 7 tadi dianggap terlalu Kristen, karena anak manusia itu orang Kristen menganggap itu adalah Yesus. Nah, kemudian karena ada gesekan tadi itu, maka Yahudi Rabbinik membidatkan adanya pemahaman two power in heaven. Nah, bahkan ya ada orang yang percaya Yesus, golongan orang percaya Yesus, ya, tetapi menganggap Yesus itu sebatas Metatron. Wow. Jadi pemahaman non-kanonik ini dimasukkan dalam kepercayaan kepada Yesus. Yesus itu bukan Tuhan yang besar. Dia adalah lesser God, dia adalah Metatron. Siapa yang percaya itu? Yaitu ada sebagian golongan mesianik di Amerika, ya, dari jemaatnya Rabbi Moshe Yosef, ya, memandang bahwa Yesus itu sang Mesias sebagai Metatron, yaitu Yud-He-Vav-He, Adonai yang lebih kecil. Jadi dia itu adalah Allah kecil. Nah, Allah besarnya itu Bapa, Yesus itu Allah kecil. Nah, dari mana dia memahami ini? Ya, dari pemahaman dari Merkava Mysticism tadi, menganggap Yesus itu adalah lesser God, kemudian Bapa adalah greater God. Nah, ini adalah yang dipercayai oleh satu golongan dari Messianic believer, dari jemaat dari Rabbi Moshe Yosef, seperti ini. Tapi kalau Anda lihat di sini, ya, kalau mereka orang Messianik yang mestinya Yahudi dong, nah, dia menyebut nama Yesus itu bukan Yeshua tapi Yahshua. Nah, ini juga bukan pakemnya orang Yahudi. Berarti dia adalah bukan Yahudi benar gitu kan? Karena dia membacanya Yahshua, karena Yahshua itu Yahweh, Yahshua itu bukan bahasa Ibrani. Ya. Dan itu bukan cara pengucapan nama Yesus yang benar. Yehoshua, Yeshua. Nah, Yehoshua menjadi Yeshua itu kan ibarat Alexander menjadi Alek. Nah, Yehoshua itu bahasa Ibrani. Yeshua itu Aramaiknya, ya, seperti ibarat Alexander menjadi Alek, ya. Kemudian Yashu, Yesu, nah, pada istilah-istilah Aramaik kemudian. Nah, bagaimanapun ya, kita sebagai orang Kristen ya tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Allah kecil seperti yang dipercayai oleh kongregasi Rabbi Yosef Moshe tadi, ya. Memang
Tritunggal itu adalah monoteisme, ya, tetapi bukan berarti ya kita mempercayai ketigaan Tuhan gara-gara ada Trinitas. Nah, kenapa ada doktrin Trinitas? Karena ada pemahaman yang salah yang menganggap Yesus lebih rendah ya, atau lesser God mungkin ya, dan itu ya itu kemudian diluruskan oleh Bapak Gereja Tertullianus dengan doktrin Trinitas pada abad kedua. Ya, karena ada pemahaman yang kurang benar dari Origen. Usia Origen dengan Tertullianus itu beda 30 tahun. Jadi Tertullianus itu lebih tua, jadi Origen ini mungkin anak muda yang meledak-ledak begitu ya. Oke, pemahamanmu itu kurang betul, maka Bapak Gereja Tertullianus ya merumuskan Trinitas yang asli Tertullianus. Tapi sebelum itu juga ada pemahaman yang namanya Triados yang dilontarkan oleh Bapak Gereja Theophilus dari Antioquia ya. Nah, kemudian dalam perkembangan bahasa Yunani selanjutnya ya Hagia Triada ya. Tritunggal yang kudus, Tritunggal yang kenapa ya? Kenapa Trinitas sampai hari ini penting untuk dipahami? Karena ada pemahaman-pemahaman Arius yang kala itu pada zamannya Bapak Gereja Athanasius itu ya masih merongrong ya karena menganggap Yesus tidak setara dengan Bapa ya. Maka hal itu doktrin Trinitas oleh Bapak Gereja Tertullianus tadi ya kembali ya digunakan untuk meluruskan. Nah, sampai terjadilah konsili di Nikea. Nah, konsili di Nikea bukan menentukan Trinitas, bukan menentukan Yesus sebagai Tuhan ya, karena Trinitas sudah ada lebih dulu ya. Pemahaman Tuhan Yesus sebagai Tuhan sudah ada lebih dulu. Nah, di dalam konsili itu karena ada konflik, ya, maka dengan sendirinya perlu diluruskan dengan pengajaran yang benar melalui konsili Nikea. Ya. Demikian juga bapak-bapak gereja selanjutnya, Agustinus dan seterusnya. Baik, sudah panjang sekali ya. Saya kembalikan ke Pak Frans.